Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sumber dana bank. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Basuki Toto Rahmanto SEMM MAK. Kelompok kami beranggotakan Aisyah Alwi Putri, Dewi Nurlandari, Alvina Sulistiawati, Rani Nurfadia, Muhammad Firdaus Ramadan, dan Linda Puspita Sari. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sumber dana bank. Apa sih itu sumber dana bank? Sumber dana bank adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh bank atau penghimpun dana yang akan digunakan sebagai modal operasional, pembiayaan kegiatan, serta penyaluran kredit kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan. Dana yang dihimpun bank ini dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari dalam bank itu sendiri atau modal sendiri, dari masyarakat maupun dari lembaga keuangan lainnya. Secara umum, sumber dana bank dapat diartikan sebagai semua utang dan modal yang tercatat di sisi pasifa neraca bank yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas penyaluran dana atau kredit bank kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan tentang sumber dana bank. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber dana bank? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sumber dana bank. Yang ketiga, mengapa simpanan nasabah menjadi sumber dana bank? Yang keempat, apa peran Bank Indonesia dalam pengaturan sumber dana bank? Yang kelima, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap sumber dana bank? Dan yang terakhir, apa perbedaan antara sumber dana jangka pendek dan jangka panjang dalam perbankan? Oke, kita langsung saja lihat dari jawaban pertama. Sumber dana bank adalah segala bentuk dana yang dihimpun oleh bank untuk digunakan dalam kegiatan operasional, seperti memberikan kredit kepada nasabah. Sumber dana ini dapat berasal dari simpanan nasabah, pinjaman, atau penerbitan obligasi. Secara umum, sumber dana bank terdiri menjadi 3. Yang pertama, dana sumber bank itu sendiri, atau yang bisa disebut dengan dana pihak pertama. Ini adalah modal inti yang paling stabil dan murah karena tidak memerlukan pembayaran bunga yang tinggi. Ini meliputi setoran modal, cadangan, laba ditahan, dan agio saham. Dana ini sangat penting sebagai fondasi untuk penutup resiko. Yang kedua, ada dana yang bersumber pinjaman dari luar bank atau yang disebut dengan pihak kedua. Ini adalah dana yang diperoleh oleh bank dari lembaga lain ketika membutuhkan tambahan likuiditas, termasuk pinjaman dari BI, SPBU, antar bank, atau yang bisa disebut dengan interbank call money, bank luar negeri, dan repo. Dana ini penting untuk manajemen likuiditas jangka pendek dan kebutuhan khusus. Yang ketiga, dana sumber dari masyarakat luas, atau bisa disebut dengan dana pihak ketiga. Ini adalah sumber dana yang terbesar, yang paling penting bagi bank, mencerminkan kepercayaan penduduk. Dana dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Apa itu giro? Giro adalah dana paling murah bagi bank karena imbal jasa bunga yang rendah.